ini saya dapat tema soal hidup bersih di hadapan Bapak gitu ya. Nah, saya mau Bapak bisa saya share screen? Oh, bisa ya. Oke. Ini. Nah, sharingnya atau renungannya siang hari ini saya berjudul Baru dan Bersih. Baru dan Bersih. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah ada beli sesuatu yang baru akhir-akhir ini? Gitu ya. Nah, pengennya mobil ya. Tapi mau punya mobil baru itu seru gitu. Nah, ini ada cerita nih soal orang beli mobil baru. Nah, kalau orang beli mobil baru nggak tahu, dan kalau bahkan Bapak Ibu Saudara belum pernah beli mobil baru, tapi pernah masuk ke mobil baru gitu. Ada bau yang khas, ya nggak sih? Tahu nggak sih? Masih kebayang-bayang nggak ada bau yang khas? Plastik-plastiknya masih terasa gitu. Ada yang kalau beli mobil, maka plastiknya waktu dibeli nggak mau dicopot, gitu ya, biar tetap bersih gitu ya, semua joknya. Nah, rupanya bau mobil baru itu begitu khas sampai beberapa orang teman juga mengiyakan. Saya tanya dan mereka bilang iya ada bau yang khas gitu. Yang beberapa dari mereka bilang itu bau enak banget ya, baunya enak banget bau mobil baru itu. Sampai saya baru tahu kemudian ada parfum yang aromanya parfum mobil itu bukannya biasanya bau apa sih kalau parfum mobil tuh ya, lavender gitu ya, atau jeruk, lemon gitu, atau kayak bau-bau cemara katanya gitu ya. Nah, ini ada yang parfum mobil aroma mobil baru ya, biar rasanya tetap terasa seperti mobil baru. Dan belinya entah kapan. Nah, uh, ngomong-ngomong soal yang baru-baru ini, uh, apakah hidup baru Anda juga terasa tetap baru dan bersih seperti mobil, gitu ya, yang juga aromanya, ya gitu. Loh, kok jadi tiba-tiba ngomongin hidup baru? Iya, karena di dalam Kristus, istilah hidup baru itu banyak dipakai dalam banyak kesempatan. Ada orang bilang, oh setelah menempuh hidup baru kalau menikah segala gitu. Tapi konsep hidup baru itu ada dalam kekristenan. Orang Kristen, orang yang percaya pada mereka mengenal bahwa hidup di dalam Tuhan atau ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka lahir itu dan mereka juga punya hidup yang baru. Nah, saya mau ajak siang hari ini Bapak Ibu Saudara untuk baca dua perikop dari Alkitab, dari kitab yang sama, dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pertama, kita akan baca perikop dari pasal 2 dulu. Ada 1-10 ayatnya. Kalau Bapak Ibu sudah baca kitab-kitab tulisan Rasul Paulus, ya di dalam Injil, dalam Perjanjian Baru, itu biasanya dia akan mulai dengan salam-salam, ucapan syukur, gitu ya. Lalu dia mulai masuk untuk mengingatkan apa yang menjadi masalah dalam jemaat ini, gitu ya. Dia mau membawa mereka untuk ingat pada kasih karunia Tuhan. Lalu itu di bagian akhir dia akan kasih saran-saran praktis, perintah-perintah praktis bagaimana cara mereka menghidupi hidup mereka sebagai orang Kristen. Nah, di bagian awal kitab Efesus ini, dia mulai dengan mengatakan sebagai berikut. Pasal 2, dia tulis begini. Kamu dahulu, tanya, ini orang-orang jemaat di Efesus, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara baca ini, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bilang, kamu dahulu ya orang-orang Efesus yang dulu sebelum kenal Tuhan itu mati. Dan kita tahu mungkin tikus mati aja baunya udah nggak enak gitu ya. Sama juga seperti itu gambarannya orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka mati dalam dosa-dosa mereka. Mereka tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Sekarang hidup di dunia, tapi secara rohani mati. Dan nanti juga di kekekalan, kalau itu akan mati juga. Nah, terus hidupnya yang ikutin roh-roh durhaka. Terus juga Paulus juga bilang, nggak cuma kamu yang kayak gitu. Kami juga. Nah, Paulus mewakili para pemimpin-pemimpin gereja, para rasul, pemuka jemaat pada waktu itu. Ya, kami juga sama. Kami juga sama seperti kamu,
mengikuti hawa nafsu daging, kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Dan endingnya apa? Akhir buat semua orang yang hidup seperti ini adalah harus dimurkai. Mereka lah selayaknya dimurkai atau menerima hukuman dari Tuhan. Tapi kemudian, pas ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan, ya dulu kamu kayak gitu, kami juga kayak gitu, orang-orang yang selayaknya dimurkai. Tetapi Allah, tapi Tuhan yang baik banget, kasih karunia-Nya besar, rahmat-Nya besar, Dia melimpahkannya kepada kita. Kita tadinya mati, tapi kita bisa hidup. Dan bahkan kita dapat tempat bersama dengan Tuhan. Ya, dan nanti bahkan setelah kita di masa yang akan datang, jadi Paulus mengajak untuk melihat nanti di kekekalan bersama dengan Tuhan, Dia tetap akan menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi ini sesuatu yang mengurung kehidupan orang Kristen apa? Mereka dikurung, dikuasai, dipenuhi oleh apa? Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena kita ada dalam Kristus Yesus. Nah, lalu itu menuntun pada ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah juga sering dengar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus mengingatkan, karena kamu tahu siapa kamu dulu, kamu orang jahat, orang yang selayaknya dimurkai, dan kamu tahu juga kasih karunia Tuhan begitu baik sama kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik kamu, maka jangan ada yang sombong. Jangan ada yang merasa dirinya hebat. Kita harus selalu rendah hati, bersyukur, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, karena kita ini, karena kalau kamu udah tahu ini, jangan sombong, tapi juga ada sambungannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Paulus merangkumnya di awal ini mengingatkan bahwa orang-orang di Efesus yang keadaannya juga sama kayak kita, kalau bilang, kita juga siapa sih kita? Kita dulu orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang selayaknya dimurkai, orang-orang berdosa yang tidak punya harapan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa diselamatkan, kita bisa percaya sama Yesus. Itu bukan karena itu faktor agama keturunan, ya. Kita keturunan orang tua kita Kristen, ya udah kita jadi orang Kristen. Atau mungkin karena kita pinter-pinter pilih-pilih agama. Kita pikir, oh di antara semua Kristen yang paling enak kayaknya. Bonusnya banyak, cashback-nya banyak, misalkan gitu. Enggak. Itu semua kita bisa sampai percaya pada Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang bekerja, kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang yang dengar Injil tapi tidak percaya. Ada banyak orang yang bahkan udah lihat mujizat luar biasa, tetap nggak mau percaya sama Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bisa percaya Yesus sampai hari ini, bukan karena mujizat, tapi karena hati kita menyadari, saya orang berdosa dan hanya Tuhan yang bisa tolong saya, selamatkan saya. Dan kita bisa percaya pada Yesus, itu karena anugerah Tuhan. Nah, untuk orang-orang seperti itu, Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik, katanya gitu. Kita hidup ini untuk melakukan pekerjaan baik dan hidup di dalamnya. Di dalam Kristus kita telah beroleh hidup yang baru, ya. Tadinya mati menjadi hidup, tadinya dimurkai menjadi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tadinya sia-sia, kita nggak punya hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kalau pun kita berhasil di dunia ini, tapi kita nggak di dalam Tuhan, maka segalanya jadi sia-sia. Tuhan Yesus dalam Injil mengatakan bahwa apa artinya seorang memiliki seluruh dunia kalau jiwanya binasa? Jadi tadinya kita hidup sesukses apapun nih, tapi nggak dalam Tuhan, kesia-siaan. Tapi karena sekarang udah di dalam Tuhan, hidup kita nggak jadi sia-sia. Kita punya tujuan dan makna dalam hidup ini, yaitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Nah, bagaimana atau apa sih yang Tuhan pengen kita kerjakan dalam hidup ini?
Bagaimana kita bisa tetap menghidupi kehidupan yang baru yang udah Tuhan bersihkan, Tuhan sudah sucikan, ampuni segala dosa kita. Gimana cara kita menghidupi kehidupan yang baru dan bersih ini? Nah, di bagian akhir kitab Efesus, belum sampai akhir banget, tapi Paulus di pasal 4 ada satu perikop yang kalau kita buka di Alkitab, beberapa aplikasi Alkitab sama Alkitab buku itu ada dikasih judul manusia baru. Nah, Alkitab aslinya nggak ada judul gitunya ya Bapak Ibu Saudara. Pemberian nomor-nomor ayat, pemberian judul-judul kecil, itu baru ditambahkan kemudian. Asal mulanya Alkitab itu ditulisnya dalam bentuk gulungan-gulungan. Dan kalimatnya nyambung terus saja, gitu. Ya, nyambung terus. Itu karena kebayang nggak? Ini surat aslinya, ya gitu. Ini aslinya berupa sebuah tulisan yang Paulus tulis. Dia kirim surat ini kepada jemaat di Efesus. Nah, lalu para ahli-ahli teologi, segala yang kerja di organisasi penerjemahan Alkitab, lalu menggunakan nomor-nomor, menggunakan judul untuk semacam memudahkan kita memahami topiknya apa sih nih gitu ya. Konteksnya lagi ngomongin apa sih dia. Takut-takut orang suka bablas lupa yang di depan dia baca apa tadi. Ini udah bacaan yang mana lagi gitu. Nah, sampai di pasal ini ada bantuan bahwa Paulus lagi mau mengatakan tentang manusia baru di sini. Mari coba kita lihat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. So dia udah ngomong tuh, dia ngomong lagi, dia tegesin lagi. Jangan hidup lagi. Nah, masih ingat ya awal tadi dia bilang kamu tuh dulu kayak gitu. Orang-orangnya yang layak dimurkai. Di bagian akhir Paulus ingetin lagi. Ini seperti ini seorang boleh dibilang gembala, seorang pastor yang udah buka jemaat, bangun jemaat di Efesus, dia pergi menginjil lagi. Nah, lalu dia kirim surat kepada jemaat yang pernah dia buka ini. Dia ingetin seperti bapak nasihatin ke anak-anaknya, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yuk kita dengar lagi dia sia-sia gitu ya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah atau mungkin juga ada yang pernah kali ketemu orang yang benar-benar jahat. Ya, tapi inilah kenyataannya bahwa dunia memang makin baik. Ya, kita hidup orang-orang makin jahat, yang dulunya jahat sekarang dibilang normal. Ya, normal-normal aja. Ya, dulu dibilangnya dosa, sekarang orang bilangnya apa? Itu kan kelemahan. Gitu. Tapi emang ini dunia sedang menuju ke sana. Orang akan semakin serakah. Mereka hati nurani mereka makin tumpul. Mereka nggak merasa bersalah lagi. Kalau kita tegur, mereka bilang urus aja hidup lu. Kayak lu udah bener aja gitu ya. Mereka nggak. Ini yang terjadi pada manusia yang hidup dalam daging, bahwa mereka tidak suka kebenaran. Mereka tidak menyenangi kebenaran. Kata Alkitab bahwa orang-orang manusia itu menyukai kegelapan dan membenci terang. Nah, inilah Paulus cuma jangan lagi balik ke sana. Hai orang-orang Kristen di Efesus dan juga hai anak-anak Tuhan ya di Suri Teksto, di Persekutuan Suri Pola ini. Ayo, jangan hidup lagi seperti dulu. Jangan kembali lagi ke sana. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah ngalamin dulu hidupnya kacau, lalu bertobat, ya ini pun sama buat semua orang. Ya, jangan balik lagi ke kehidupan lama. Tetapi kamu bukan demikian, makanya kamu tuh nggak kayak gitu. Paulus meyakini bahwa jemaatnya, orang-orang yang telah dia layani, kamu nggak kayak gitu. Kenapa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau orang-orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak hidup, yang hidupnya memberontak kepada Tuhan, mereka cemar katanya, bahkan senang dengan kecemaran. Tapi orang-orang di dalam Tuhan katanya itu dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Paulus tahu dan Tuhan juga tahu, kita punya manusia lama, daging ini sebelum kita ketemu sama Tuhan, kita masih hidup dalam, dan
ketika kita percaya kepada Tuhan, tubuh kita masih tubuh yang lama, Bapak Ibu Saudara, yang masih yang lama, yang masih suka yang enak-enak, katanya. Kalau yang usia udah makin tua udah ngerti itu biasanya ya, bahwa makin tua makin nggak boleh makan yang enak-enak, katanya gitu ya. Harus nahan diri ya, yang gula, yang minyak dan lain-lain. Tapi biarpun udah tahu apa yang benar, tetap makannya jorok ya. Ya, nasi Padang, ya, yang manis-manis gitu ya, suka ya, bis gimana suka tuh gitu ya. Ya, kita masih punya tubuh ini, masih punya nafsu, nafsu makan, nafsu seks dan lain-lain, masih bisa marah, masih bisa bikin dosa, masih bisa. Makanya Paulus ingetin, kalau udah nggak bisa bikin dosa lagi, Paulus nggak akan nulis ini, Tuhan nggak akan pakai Paulus dan semua murid yang lain, para rasul dan siapapun, untuk nulis Alkitab buat kita supaya udah nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus secara fisik kayak dulu kayak mereka. Jadi kita bisa tahu mesti ngapain. Oh berarti kalau saya dalam Tuhan, apakah saya tidak akan bisa berbuat dosa lagi? Masih bisa, tapi diingetin sama jangan balik lagi ke sana. Ya, jangan balik lagi ke sana. Kamu tahu itu semua ujungnya bakal berakhir kemana. Nah kalau pakai ilustrasi ya sebenarnya gitu. Gini, orang yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus itu masih dapat berbuat dosa, tapi tidak tahan hidup terus-menerus dalam dosa. Ya, malah ia akan semakin mendambakan hidup kebenaran. Nah, kalau babi, Bapak Ibu Saudara ya, ini ya, bukan yang sudah di penggorengan, tapi yang masih utuh ya, masih mentah gitu ya, masih dalam format aslinya gitu. Itu emang babi itu ya hobinya ya di kubangan gitu. Berkubang dengan lumpur. Nggak ada babi habis keluar dari lumpur lalu dia mandi lagi gitu. Enggak. Dia santai, dia senang dengan lumpur di badan dia. Malah mungkin dia nggak peduli. Kalau dikasih makan, dia makan apa aja yang dikasih. Bahkan kalau kotorannya bercampur dengan makanannya, dia akan makan lagi kotorannya. Ya. Seperti itulah dia, karena dia babi gitu. Kalau dia masuk ke dalam kubangan itu karena dia mau, dan kalau dia tinggal di dalam kubangan karena dia betah di sana. Karena itulah habitat dia. Tapi kalau domba bisa nggak kecebur ke dalam lumpur? Bisa banget, Bapak Ibu. Domba itu katanya hewan yang bodoh. Katanya. Mereka tuh penglihatannya nggak terlalu bagus, larinya nggak terlalu cepat, makanya sasaran empuk kalau diserang sama hewan. Udah penglihatannya buruk kan, udah tinggal 2 meter lagi dia baru tahu, oh itu udah serigala. Oh udah selesai. Serigala tinggal 1, 2, 3, 4, plek dapat. Kayak cepet banget. Makanya butuh digembalain tuh gitu, butuh dijagain segala gitu ya. Airnya kalau mau minum dia nggak bisa dibawa ke sungai yang deras airnya. Kenapa? Kalau dia terlalu masuk kecebur udah tamat dia. Gitu. Dia harus dibawa ke air yang tenang makanya supaya dia minumnya tenang dan kalaupun dia kecebur ya nggak apa-apa gitu. Itu kalau domba tuh pokoknya payah deh. ya kayak siapa? Kayak kita. Payah gitu ya. Nah, bisa nggak kita kecebur ke dalam lumpur kayak domba itu jatuh ke dalam lumpur? Bisa. Tapi domba nggak akan betah di dalam lumpur. Kenapa? Bulunya. Domba masuk ke lumpur, itu lumpur tuh bakal ngumpul di bulu-bulu dia, dan kalau udah kering, dia jadi berat. Makanya kalau Bapak Ibu sudah dengar beban dosa, dosa dan beban yang merintangi, pada dengar nggak gitu? Dalam Alkitab ada dosa itu merintangi, membebani. Ya, seperti domba yang bawa lumpur di seluruh badan dia, kering, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa ngebersihin diri dia sendiri. Kucing bisa jilat-jilat badan, ya nggak sih Bapak Ibu? Kalau kucing mau bersihkan dia jilat-jilat sendiri lah ya, lentur lagi kan, dari kepala bisa ke pantat gitu ya. Gitu. Domba kan nggak bisa ngapa-ngapain, gitu aja pasrah udah gitu, nggak ngapa-ngapain. Dia perlu gembala dia yang bersihin. Nah, orang Kristen bisa nggak itu jatuh dalam dosa? Bisa, masih bisa. Ya, sebut aja siapapun, pendeta pun bisa. Ya. Dan ini bukan untuk ngebelain pendeta atau ngebelain siapapun, enggak. Kita nggak punya pembelaan buat dosa-dosa kita. Ya, kita masih bisa bikin, tapi kita mesti ngerti bahwa iya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ini yang membedakan kita dengan babi itu istilahnya. Ya. Apa bedanya domba? Babi betah dalam lumpur, tapi domba nggak betah di dalam lumpur. Orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa, tapi dia nggak betah hidup terus-menerus dalam dosa. Malah dia semakin mendambakan hidup dalam kebenaran, bersih gitu. Dan dia pengen dirinya tetap bersih. Gitu. Hatinya nggak pernah padam bahwa ia ingin hidup bersih.
terutama di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Nah, apa? Beberapa saran praktis ya. Jadi dari Paulus, saya udah bilang bahwa itu pola dia ya, polanya Paulus. Nah, sekarang masuk ke bawahnya, Efesus 4 tadi. Lalu Paulus mulai lebih detail mengutarakan kalau gitu gimana? So what? Ya, terus gimana dong? Gitu. Karena kamu udah tahu ya siapa diri kamu jangan balik lagi ke masa hidup kamu yang lama. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sama anggota. Adakah Bapak Ibu Saudara yang bergumul tentang berkata benar akhir-akhir ini? Adakah yang bergumul menyimpan dusta dalam hidupnya? Paulus bilang, Roh Kudus bilang, firman Tuhan bilang apa? Buang dusta. Buang. Kalau ada, buang. Jangan disimpan lama-lama. Sampah, kotor, kebusukan, jangan disimpan. Buang. Buang dusta. Berkatalah benar. Apabila kamu menjadi marah, nah, jadi marah boleh nggak orang Kristen? Boleh ya, boleh. Jadi kalau dimarahin bos yang Kristen, jangan menghakimi ya. Orang Kristen kok marah? Ya, boleh kok marah itu boleh. Tapi Paulus ingetin, apabila makanya kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Apa maksud jangan berbuat dosa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan lama-lama marahnya ya. Jangan disimpan lama-lama. Gitu ya. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita makin nyimpan marah lama-lama, iblis tuh memegang tipuan-tipuan yang membuat kita makin benci, makin marah, pikiran jelek, bahkan merancang balas dendam yang akhirnya bisa membuat kita berdosa lebih banyak lagi. Nah, itu. Jadi adakah yang bergumul dengan kemarahan akhir-akhir ini? Ayo, segera buang amarahnya. Ya, jangan kasih kesempatan iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Lebih baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saya nggak tahu soal mencuri ini ya, kalau di sini. Tapi ada palingnya gini, kenapa kita harus bekerja? Ayat ini menolong memahami kita. Kalau kita bilang, oh saya mah nggak mau mencuri mah udah nggak ada di kamus saya. Oke, bagus. Tapi mungkin kita suka lupa, kenapa kita dikasih Tuhan pekerjaan? Paulus bilang, ayo bekerja lakukan pekerjaan yang baik, yang excellent, dengan tangan sendiri. Ya. Supaya apa? Supaya dari buah pekerjaan kita bisa berbagi kepada orang yang berkekurangan. Karena ada orang yang kerja keras, tapi jadi egois. Iya, dia nggak mencuri, tapi egois. So, jangan begitu. Kerja keras, kalau pekerjaan yang baik, nikmati hasilnya, bagi kepada orang yang berkekurangan. Lalu ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oh, saya nggak ngomong kotor, tapi saya juga nggak mau ngomong apa-apa. Diam saja bukan berarti selalu emas, Bapak Ibu Saudara ya. Gunakan kata-kata kita untuk hal-hal yang membangun, memuji, memotivasi, menegur boleh nggak? Menegur boleh. Menegur itu bisa membangun orang. Gunakanlah dengan yang baik. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementaraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, keparahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, dalam kita ada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ini akan menolong kita menghidupi kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, jangan didukakan. Gimana? Oh, tapi Alkitab ngapa nulis lagi tuh? Gimana sih mendukakan Roh Kudus? Orang suka penanya deh. Gimana sih mendukakan Roh Kudus itu? Sama seperti apa yang orang Israel juga dulu lakukan dan mendukakan Bapa, mendukakan Tuhan. Itu mereka tidak taat. Tuhan udah suruh kasih tahu begini begitu, mereka nggak mau nurut. Nah, Roh Kudus tuh ada dalam diri kita, menolong kita, menuntun kita. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jangan begini, jangan begitu. Ayo lakukan ini, lakukan itu. Lewat apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan. Nah, kalau itu sampai ke telinga Bapak Ibu Saudara, ke hati kita, ke pikiran kita, ditaati, diikutilah. Gitu ya. Segala kepahitan dibuang, tapi saling mengampuni. Ya, adakah yang bergumul sama pengampunan hari-hari ini? Kenapa mesti mengampuni? Karena tadi ingat, kita bukan yang dulu lagi. Kita yang dalam Tuhan.
Dan ingat bagaimana kasih karunia Tuhan udah selamatkan kita. Kita seharusnya dimurkai, tapi Tuhan sabar, baik sama kita. Kita dikasih pengampunan. Yuk ampuni orang lain juga. Nah masih ada lagi yang lain, tapi karena waktu kita terbatas juga. Tapi sampai ini dulu lah paling nggak kita ingat bahwa oh inilah hidup di dalam Tuhan. Sebagai manusia baru yang telah diperbaharui, dibersihkan oleh Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan baik di rumah, di kantor, dan dimanapun. Kita diberi tanggung jawab untuk menjaga hidup kita dan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Ya, lewat kasih Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita pasti mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan karena Roh Kudus yang menolong kita. Mari jalani hidup baru kita di dalam Kristus dengan ucapan syukur dan hidup bersih layaknya manusia baru yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan dan sharing pada saat siang hari ini. Semoga jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan di siang hari ini yang masih boleh kami nikmati, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia baru di dalam Tuhan yang sudah dibersihkan dan kami mau hidup sebagai layaknya manusia baru. Ya, dan tidak mau lagi mengejar kecemaran, mau hidup yang bersih, tapi Tuhan kami tidak sanggup. Kami butuh pimpinan-Mu, kekuatan daripada Engkau. Tolong kami Tuhan. Dan biarlah karena kami sadar bahwa kami tak begitu dikasih oleh Tuhan, kami hidup mau menunjukkan juga kasih kami kepada Engkau dengan menjaga hidup kami, bertanggung jawab dengan hidup kami, dan juga mau nurut sama Roh Kudus, taat pada pimpinan Roh Kudus, mau mentaati firman Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan bila itu semua jadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan Suripola ini, orang anak Tuhan tempat ini, biar Tuhan pakai jadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hasilnya Pak Aryo. Semua kita manusia baru di dalam Tuhan. Mari kita tenangin terus Efesus 4 di ayat 17 sampai 32 kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Jumat depan kita ada doa bersama. 2 minggu lagi kita akan persekutuan kembali. Selamat aktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak Ariel. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jam berapa?